warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membuat video mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan menggunakan instrumen WHOQL atau yang sering tersebut dengan instrumen WHOQL. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putri Penalu. Di sini saya perwakilan dari terapi okupasi. Boleh beritahu dulu nama Ibu siapa? Alia, Untuk umurnya berapa ya Bu? 36. Oke, baik. Jadi Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Nah, tujuan dari saya mengajukan beberapa pertanyaan ini untuk mengetahui bagaimana perasaan Ibu terhadap kualitas hidup yang sedang Ibu jalani saat ini. Entah itu dari kesehatan, entah itu dari mental Ibu atau lain sebagainya yang saat ini sedang Ibu rasakan. Dan juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya juga akan membacakan alternatif pilihan dari jawaban pertanyaan tersebut. Jadi saya minta tolong untuk Ibu bisa menjawabnya secara jujur dan apa adanya sesuai dengan kualitas yang saat ini Ibu jalani. Jadi Ibu bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini menurut perasaan Ibu dalam 1 bulan terakhir ini ya Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu kualitas hidup Ibu saat ini? Untuk jawaban yang pertama itu sangat buruk, yaitu 1, buruk 2, biasa-biasa saja 3, baik 4, sangat baik 5. Buruk. Oke, buruk. Kalau boleh tahu kenapa Ibu menganggap bahwa kualitas hidup Ibu sampai hari ini itu buruk? Karena saya susah tidur. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Seberapa puas Ibu terhadap kesehatan Ibu saat ini? Sangat tidak memuaskan 1, tidak memuaskan 2, biasa-biasa saja 3, memuaskan 4, sangat memuaskan 5. Biasa-biasa aja. Oke, biasa-biasa saja. Kalau boleh tahu kenapa Ibu? Enggak kenapa-napa. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Bu. Seberapa jauh rasa sakit fisik Ibu mencegah Ibu dalam beraktivitas sesuai dengan kebutuhan Ibu? Tidak sama sekali 5, sedikit 4, dalam jumlah sedang 3, sangat sering 2, dalam jumlah berlebihan 1. 3. Oke, dalam jumlah sedang ya Ibu. Kalau boleh tahu kenapa ya? Kadang-kadang kalau saya angkat-angkat berat sakit, tapi kadang-kadang nggak selalu. Jadi Ibu, kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu seberapa sering Ibu memiliki perasaan negatif seperti feeling blue, yaitu seperti kesepian, putus asa, cemas, dan juga depresi. Tidak pernah 5, jarang 4, cukup sering 3, sangat sering 2, selalu 1. Sangat sering. Kalau boleh tahu kenapa Ibu? Saya hidup sendiri, jadi saya kesepian. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah menjawab sesuai dengan keadaan Ibu saat ini sejujurnya, dan juga karena Ibu sekarang ini memasuki tahap rehabilitasi, jadi sebaiknya Ibu melakukan rehabilitasi ini dengan baik ya Ibu ya, supaya Ibu dapat menemukan apa yang Ibu cari dalam diri Ibu yang sebenarnya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi teman-teman, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Alia. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa jawaban dari Ibu Alia tadi. Nah, untuk di kertas ini terdapat domain 1 yaitu tentang kesehatan fisik, domain 2 yaitu psikologis, domain 3 ada hubungan sosial, dan domain 4 itu lingkungan. Jadi kita pindahkan dulu beberapa jawaban atas pertanyaan tadi ke dalam domain-domain ini. Jadi teman-teman, di sini kan sudah ada dalam domain 1 ini beberapa pertanyaan dari nomor-nomor yang tertera tadi. Jadi kita sudah pindahkan semuanya ke sini dan didapat hasil untuk domain 1 itu ada 24. Jadi kita bisa melihat dari sini, yaitu kita melihat dari 0 sampai 100. Untuk 24 itu ada 63. Jadi kita tulis di sini 63. Untuk domain 2 itu ada 18. Kita cari di sini 18, ada 50.
Dan untuk domain yang ketiga itu 9 dengan hasil 50 juga. Dan domain yang keempat itu hasilnya ada 23 dengan hasil 50 juga. Jadi pada indeks kesehatan fisik yaitu pada domain 1 setelah ditransformkan skor yaitu 63 masuk kategori baik. Pada indeks psikologis pada domain 2 setelah dilakukan transform skor ada 50 masuk kategori cukup. Pada indeks hubungan sosial masuk pada domain yang ketiga yaitu setelah dilakukan transform skor 50 masuk kategori cukup. Dan pada indeks lingkungan pada domain yang keempat setelah dilakukan transform skor ada 50 dan masuk kategori cukup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian video tutorial bagaimana melakukan pemeriksaan menggunakan instrumen WHO KIOL dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan Terima kasih.